Ibu saya sering ngulek sambal, kok jadi sakit tangannya? Tanganku kok sering kesemutan ya akhir-akhir ini. Kalau sakit di pergelangan tangan gini memang susah ya sembuhnya. Kalau udah sakit tangan gini, bisa sembuh total seperti awal nggak ya? Kira-kira siapa ya yang bisa jawab pertanyaan kita? Hai, aku Breni. Aku bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu. Kita cari tahu yuk, kira-kira penyakit apa saja yang mungkin terjadi pada pergelangan tangan. Yuk. Yang pertama, cervical radiculopathy, yaitu kondisi klinis akibat penekanan saraf pada leher. Pada penyakit ini akan terjadi gangguan sensorik pada leher sampai tangan, khususnya daerah yang dipersyarafi saraf yang sama. Yang kedua adalah thoracic outlet syndrome, yaitu kondisi klinis akibat penekanan saraf yang terletak antara tulang klavikula atau selangka dengan kosta 1 atau tulang rusuk pertama. Pada penyakit ini terjadi atrofi atau mengecilnya otot tangan selain otot-otot tenar atau otot ibu jari. Dapat dijumpai gangguan sensoris pada sisi ulnaris tangan dan lengan bawah. Yang ketiga, pronator teres syndrome, yaitu kondisi klinis akibat penekanan nervus medianus pada siku atau di bawah otot pronator teres. Pada penyakit ini dapat timbul nyeri dan kelemahan otot bila melakukan gerakan yang berulang. Keluhannya dirasakan dari siku sampai telapak tangan. Yang keempat, De Quervain syndrome, yaitu kondisi klinis akibat peradangan tendon otot yang berhubungan dengan ibu jari, yaitu tendon otot abduktor pollicis longus dan extensor pollicis brevis. Pada penyakit ini dapat timbul nyeri bila melakukan gerakan yang berulang. Gejalanya adalah rasa nyeri dan nyeri tekan pada pergelangan tangan di sisi ibu jari. Yang terakhir adalah carpal tunnel syndrome atau sindrom terowongan karpal, merupakan salah satu kelainan saraf pada tangan yang paling sering ditemui. Ditemukan kurang lebih 3,8% dari populasi umum. Bahkan setiap tahunnya terdapat 276 dari 100.000 orang pernah mengalami carpal tunnel syndrome. Nah, karena itu sekarang kita akan mempelajari tentang carpal tunnel syndrome ya. Dimulai dari anatomi normalnya. Untuk mempermudah, kita bisa belajar dari potongan melintang pergelangan tangan supaya kita bisa melihat lorong karpal dengan lebih jelas. Anatomi normal. Ini adalah potongan melintang dari pergelangan tangan. Carpal tunnel atau terowongan karpal adalah saluran osteofibrosa pada pergelangan tangan yang berisi 9 tendon otot dan nervus medianus. Carpal tunnel syndrome dapat terjadi bila terdapat penyempitan pada terowongan karpal yang dapat menyebabkan adanya penekanan pada nervus medianus. Penekanan nervus medianus dapat terjadi seperti pada gambar berikut. Kemungkinan terjadinya carpal tunnel syndrome akan meningkat bila memiliki riwayat keluarga dengan carpal tunnel syndrome, sering melakukan aktivitas atau pekerjaan yang melibatkan tangan secara berulang, adanya cedera pada pergelangan tangan, kadar tiroid rendah pada ibu hamil, dan obesitas. Gejala apa sih yang dirasakan pada penderita carpal tunnel syndrome? Oke, untuk gejala dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu gejala yang kita dapat dari tanya jawab dan gejala yang didapatkan dari pemeriksaan fisik. Dimulai dari anamnesis atau tanya jawab. Didapatkan keluhan pada telapak tangan dan pada ibu jari sampai setengah dari jari manis. Keluhannya apa saja? Keluhan yang dapat dirasakan adalah rasa seperti tersetrum, kesemutan, baal. Gejala ini dirasakan memberat pada malam hari, bahkan bisa membangunkan penderita dari tidurnya. Sedangkan dari pemeriksaan fisik, kita bisa melakukan Valen test, yaitu dengan cara melakukan gerakan seperti pada gambar berikut selama 60 detik. Jika muncul gejala seperti yang sudah disebutkan tadi, maka diagnosis carpal tunnel syndrome dapat ditegakkan. Selain itu, kita bisa melakukan contravalen test, yaitu dengan cara melakukan gerakan yang berlawanan dengan Valen test selama 60 detik.
Jika muncul gejala seperti yang sudah disebutkan tadi, maka diagnosis carpal tunnel syndrome dapat ditegakkan. Tunnel sign didapatkan pada pengetukan pergelangan tangan dekat daerah nervus medianus dengan posisi tangan seperti pada gambar. Jika muncul gejala seperti yang sudah disebutkan tadi, maka diagnosis carpal tunnel syndrome dapat ditegakkan. Pemeriksaan penunjang diagnosis carpal tunnel syndrome. Yang pertama adalah elektromiografi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menunjukkan adanya gangguan konduksi saraf pada pergelangan tangan. Selain itu, jika diperlukan, kita dapat melakukan pemeriksaan USG, CT scan, atau MRI, disertai dengan pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan darah lengkap, gula darah sewaktu, dan kadar tiroid. Terapi yang dapat diberikan adalah edukasi pasien untuk mengistirahatkan tangannya. Lalu, peragakan gerakan seperti berikut. Gerakan ini merupakan latihan sederhana yang mudah dilakukan. Yang pertama, gerakan pergelangan tangan ke kiri dan ke kanan. Lalu ke depan dan ke belakang. Terakhir, membuka dan menutup sela jari. Gunakan obat dan vitamin B6. Jika tidak membaik, maka pilihan pengobatan terakhir adalah operatif. Terapi yang sudah disebutkan tadi akan lebih efektif dengan mengurangi kegiatan yang memicu terjadinya carpal tunnel syndrome seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Gimana? Apakah sampai di sini kalian sudah cukup paham tentang carpal tunnel syndrome? Kita coba kerjakan kuisnya yuk!